Kemarin yang ingetnya adanya Mbak Sakinah doang. Nando, Oh iya, ada si Nando. Sa- Sayus Nando, Yuda, Tuh, Mas Tasam. Yuda, udah sih. Terus apa tadi yo? terus Oke, ready, ready. Oke, guys, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya kenalkan nama saya Auzan, saya dari kelompok Taekwondo dan di sini saya kedatangan teman lagi yaitu kenalin diri sendiri aja lah. Silakan kenalkan diri kalian. Oke. Kau dulu apa? Kau dulu? Dimas, Saya Aziz. Saya Safron. siapa itu? Hmm. Bella, Oke, kan asalnya mana aja nih? Kalau saya dari Kalimantan, saya dari Bima NTB. Dan umurnya berapa aja nih? Kalau boleh tahu, siapa tahu ada yang mau ngejar nanti kan ya. Aku 19 sama 19. Oke, kan bergak lama-lama lagi, biar langsung aja ke pertanyaannya. Jadi, platform apa sih yang sering kalian pakai? Platform apa nih? Media sosial. Ya, media sosial. Apa yang sering kalian pakai? Kalau aku sendiri, yang sering aku pakai itu TikTok sama Instagram sama WA. Kenapa tuh, kalau boleh tahu alasannya itu? Ya, kalau pakai WA sih kan jelas ya biasa buat berkomunikasi sama orang, buat ya kabar-kabar, apalagi kan info-info kuliah kan banyaknya dari WhatsApp gitu. Kalau Instagram sama TikTok lebih ke hiburan sama ini sih, sama mutual sama teman-teman aja. Oh, Loh, kalau kamu? paling sering pakai WA, WA sama TikTok. Kalau TikTok, yang WA dulu deh. WA dulu itu buat komunikasi sama orang tua, sama teman. Itu kalau WA. Soalnya tolong digedein dong. aku kan nanya kabar itu, kita dia tuh nanya kabar. Ada gaji Ya, cari kelas suaramu. dia jawabnya dijawab. Kedengaran nggak suaranya? Enggak. Tuh, ulang ulang. Jadi aja nggak apa-apa. Enggak Terus apa, sama santai aja, santai aja, yang chill aja. pertama itu WA, terus yang kedua itu TikTok. Itu yang paling sering. Nah, terus Nah, WA itu biasanya aku pakai buat eh, cari-cari informasi atau komunikasi sama teman-teman, orang tua, ya, lain-lainnya. Terus kalau TikTok biasanya buat hiburan atau cari-cari informasi juga sih, informasi kayak terkini atau apa tuh berita-berita gitu. Gitu. berarti intinya buat berkomunikasi lah ya. Ya, betul. Oke. Setuju. Selanjutnya, seberapa sering kalian menggunakan media sosial per harinya gitu? Sering banget kah? Apa jarang banget kah? Apa nggak pernah gitu? Nggak mungkin sih kalau nggak pernah. Aku sering banget sih. Yo yo, kelihatan mukamu kok. Loh, ketemu kamu. Apa ya maksudnya Mas ya? Gak apa-apa, personal dikit itu. Ya, sama. Oke, kenapa nih alasannya nih? Kalau sering itu kenapa tuh? Kenapa? Nggak alasannya sering buka HP itu ngapain aja gitu. Oh, kalau buat anak kuliahan ya, buka media sosial itu ibarat sudah kayak rutinitas gitu. Karena yang jelas kita ini kan hidup ngekos. Kita mau dapat info dari mana kalau bukan dari sosial media. Mau buka TV pun nggak semua ada TV gitu loh. Jadi memang ya kita cari yang fleksibel dari mana enaknya lebih cepat informasi kita dapat ya salah satunya adalah sosial media itu. Kalau aku sih kayak gitu. Kalau Masnya, Kalau nggak usah kalau digituin juga. sama sih buat eh, cari informasi. Terus ya di kos kan nggak ada TV tuh. Nah, informasi Hmm, dari TikTok, dari WA, segala macam apa sih. Gitu aja sih mas. oke. Selanjutnya mungkin aktivitas apa yang sering kalian lakukan di media sosial gitu? Selain mungkin selain ini deh, selain jadi sumber informasi, soalnya tadi kan kalian lebih banyak
nyebutin kalau itu jadi sumber informasi utama kalian gitu. Selain itu buat apa aja deh gitu. Kalau aku sih hari-harinya biasanya aktivitasnya di sosial media itu kadang posting momen-momen sih kayak mungkin kalau Galau lagi gitu ya, pergi ke galau gitu ya. tempat. Enggak ya, sorry saya nggak pernah galau. Yes. Perempuan yang galauin saya. Oh, oh gitu. Oke, siap. Oh, jadi nggak bercanda. Jadi kalau dari aku sendiri memang biasanya untuk berbagi momen sih. Entah itu mungkin kita lagi pergi ke suatu tempat yang menurut kita menarik, menurut kita unik. Ya dari situlah saya bisa em, berbagi lah, berbagi suasananya juga gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata ini tempat ini bagus. Jadi bisa kasih informasi ke teman juga kalau ternyata ada tempat yang bagus nih misalnya. Kalau aku kayak gitu. Jadi lebih ke posting memposting hal yang memang menurut saya itu menarik dan ya informatif sih. Oke. Kalau masnya? Nah, kalau dari saya itu lebih ke cuman cari informasi sama berkomunikasi doang. Kalau yang kayak sharing-sharing tentang keseharian saya tuh kayaknya kurang sih. Kan misterius orang. Ya, Oke. saya orangnya misterius banget kok. Dingin orangnya. Ya. Ya, I'm so cool. Cool ya, cool bet ya, cool bet. Kelihatan kok. Betul Di ini layar saya pun kameranya. gitu kelihatan. Ini kok kameranya keren ya, bisa gerak-gerak sendiri ya. Bisa Ya, deketin karena misalnya kami jauh ada gitu ya. asistennya jadi gitu. Oh, oke. Asistennya Ozon bagi. Oh, Selanjutnya. halo Fitra. Hah? Oke, Oke, lanjut. selanjutnya platform apa yang paling sering menampilkan konten tentang energi bahan bakar di FYP Anda? Terserah kayak Gimana? mau dari Bisa mana diulang aja. lagi? Ini kayak bahan bakar minyak, kayak atau energi-energi terbarukan kayak gitu loh. Masa nggak pernah lewat Eh, sih di ini kalian di IG kalau kayak apa kalau kalau TikTok aku gitu? kalau aku TikTok sih tentang energi kan. Iya, atau bahan bakar gitu loh. Kalau aku ke TikTok biasanya. Oh, oke. Kalau masnya? Gimana gimana? Gimana? Kurang kedengaran suaranya. Halo? Lah, Oh, kocak nggak ini ada suara. apa? Oh, Ayo lagi, ulang lagi, lagi. lagi, lagi. Lagi kira nggak Ini ada suara. platform apa yang paling sering menampilkan konten tentang energi atau bahan bakar di FYP Anda? Tadi ada suara motor. Enggak, ini platform apa yang paling sering nampilin informasi tentang bahan bakar di FYP Anda atau energi gitu loh. Sama aja sih, Mas, sama kayak Aziz tadi. Oh, oke. Terus Nah, video Jis, doang kan? Maksudnya kayak ini halo. video. Nah, Ya, nah, nah, itu kan berdasarkan gambar di atas itu kira-kira kalian familiar nggak dengan hal itu? oh familiar familiar. Oke. Terus selanjutnya, seberapa besar isu integritas baru-baru ini mempengaruhi kepercayaan Anda terhadap Pertamina? Gimana gimana? Oh, seberapa besar isu integritas baru-baru ini yang mempengaruhi kepercayaan Anda terhadap Pertamina? Intinya berita-berita yang baru-baru ini ada gitu loh, mempengaruhi kepercayaan kalian atau enggak gitu. Penyedap, penyedap, penyedap. Kalau dari aku ya mungkin bisa iya bisa enggak. Karena kan kalau dari info-info yang terbaru kan ya kita sudah tahu lah beredar luas di luaran sana memang sudah banyak beritanya. Namun aku mikir juga kayak ya mau kalau mau ngisi bahan bakar dari mana lagi kalau selain di tempat ini gitu. Mengingat kan nggak semua orang itu bisa beli lewat perusahaan yang lain gitu. Jadi ya mungkin yang lalu-lalu memang pernah terjadi, cuman bisa jadi setelahnya mereka masih mau improve lagi begitu. Jadi ya kita ya udah masih mau nggak mau tetap ke situ, balik ke situ lagi. Nah, Walaupun itunya udah dioplos gitu. kalau dari saya sih masih trust isu sekali ya sama kasus-kasus kasus Pertamina yang sebelumnya itu. Eh, Kalau saya sih mending Biasanya coba cari opsi lain sih dari ketimbang harus lebih milih eh,
Pertamina lagi. Kayaknya banyak yang curang. Itu aja. Jadi Oke, pakai ya kalau saya